Lanjut, Mas. Nah, ini pengenalan dulu, ini mah teori, nanti sebenarnya bisa dibaca. Jadi jenis-jenis anggrek itu ada banyak sekali, misalnya yang ini dendrobium. Ini dendrobium contohnya seperti ini, mungkin bapak-bapak sudah mengenal ya kalau dendrobium ya, seperti ini. Jadi memiliki pseudobulbanya seperti ini, dendrobium. Kemudian ada akarnya membentuk silindris, yang akar-akarnya seperti ini. Ada akar lekat, ada akar udara. Kalau yang akar lekat berarti yang nempel ke medianya, biasanya menggunakan arang-arang kayu. Kalau yang akar udara seperti ini. Nah, ini bunganya mampu bertahan 3-4 bulan biasanya. Rata-rata ya 3-4 bulan. Jadi kalau untuk rental, biasanya rental ini harga ini di petani 33.000. Tapi kalau di pasaran sekitar 50-75 yang jenis seperti ini. Nah, kalau rental biasanya perhitungannya dihitungnya dengan harga kita beli 50.000, misalnya dimasukin rental 2 minggu diganti. Jadi keuntungan yang rental itu barang sisanya, sisa rentalnya. Uangnya kan udah balik modal ya 50.000, tapi sisa tanamannya nanti bisa dibungakan lagi 3 bulan atau 4 bulan kemudian bisa berbunga lagi, bisa dipakai lagi seperti itu. Jadi kalau yang rental biasanya keuntungannya seperti itu. Lanjut. Ini ada beberapa contoh dendrobium. Kalau yang seperti ini namanya dendrobium hibrid atau hasil silangan. Tapi ada dendrobium yang agak mahal-mahal, misalnya ini Stratiotes atau Spectabile. Nah, Spectabile yang bunganya paling atas itu harganya lumayan, bisa jutaan, Pak. Bisa jutaan juga. Kalau Stratiotes paling ratusan ribu. Kemudian ada Nindii, Lineale, Antenatum dan lain-lain. Jadi banyak. Untuk anggrek spesies ini hampir ribuan juga yang ada di Indonesia. Jadi terutama daerah-daerah Papua, bedanya bentuk bunganya biasanya kalau ini bunganya biasa, kalau yang agak keriting-keriting ngebedainnya kalau biasanya kita istilahkan dengan dendrobium kriwil, itu ada namanya masing-masing, itu harganya bisa ratusan ribu atau jutaan. Jadi seperti itu. Lanjut, Mas. Kemudian ini yang lebih dikenal dengan anggrek bulan, nama ilmiahnya Phalaenopsis. Jadi Phalaenopsis ini macam-macam juga, misalnya ada amabilis yang putih-putih biasa, Pak, yang suka nempel-nempel di pohon, bunganya putih, itu namanya amabilis. Kemudian ada beberapa yang dari berbagai daerah di Indonesia, misalnya ini contoh ada anggrek Phalaenopsis belina dari Kalimantan Barat dan Sumatera. Lanjut, Mas. Nah, ini jenis-jenis anggrek Phalaenopsis yang ada di Indonesia, ada 29 spesies, yang maksudnya yang dari hutan-hutan. Tetapi kalau udah hasil persilangan, biasanya tadi pakai kode-kode sendiri, ada yang pakai kode nomor, ada yang ngasih nama, misalnya Mas Andika punya anggrek silangan misalnya, dikasih nama istrinya Mas Andika, bisa Pak, nanti didaftarin. Ada teman saya juga namanya Erik di dermaga itu punya lab kultur jaringan sendiri, menyilangkan Paphiopedilum, terus nama istrinya dipakai untuk nama anggreknya gitu. Jadi namanya dia apa gitu dinamakan. Ada juga teman yang di Pangandaran ngasih namanya misalnya Pangandaran gitu, ada seperti itu nanti. Nanti caranya bisa lanjut. Nah, untuk membedakan anggrek, misalnya ini anggrek bulan tadi ya, yang Phalaenopsis amabilis, kan kalau dilihat sepintas mirip gitu ya. Tapi untuk membedakannya, dilihat dari lidah ininya, yang lidah ininya ya. Misalnya ini dari Maluku, kan bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi. Kalau diperhatikan beda di labelurnya atau di lidahnya. Lanjut, Mas. Kalau ini anggrek panda, biasanya panda itu ada 2 jenis. Ada yang cuma digantung saja tanpa media tanam, jadi ngasih makanannya cuma disiram sama disemprot, dia tetap tumbuh dan berbunga. Ada juga panda yang ditanam di media seperti biasa, ada juga yang panda tanah. Nah, kalau di Tangerang Selatan biasanya yang panda tanah itu dipotong, dijual ke Rawabelong. Satu tangkainya lumayan juga 2.500, satu ikat isi 20 gitu, biasanya dikirim tiap subuh atau pagi seperti itu. Dari Bandung juga sama, dari Puncak juga sama. Ada beberapa jenis panda yang bisa ditanam di tanah, tapi umumnya
tanpa media tanam juga. Kalau yang panda ini hanya digantung saja udah bisa hidup lebih gampang gitu ya. Cuma berbunganya agak lama. Lanjut. Ini panda-panda spesies, nanti yang teori-teori gini mah dibaca aja ya Pak, gampang ya. Materinya saya kasih ke Mas Febri. Ini yang ada di Indonesia, panda misalnya ada tricolor Gunung Merapi. Nah ini agak susah berbunganya, setahun sekali Pak. Setahun sekali, dan berbunganya itu rata-rata setelah umur 9 tahun. Jadi misalnya pada tricolor ini berbunga, wah lama ini berbunga 9 tahun, 12 tahun gitu seperti itu. Kemudian ada juga panda yang murah-murah, biasanya dari daerah pagar alam Pak, di pohon-pohon kopi itu nempel-nempel. Nah kalau Bapak mau buat ibu di rumah, misalnya beli yang panda tapi dapat murah, cari aja seller yang dari pagar alam Pak. Jadi penjual dari pagar alam, mereka kalau panen kopi itu dapat panda, namanya panda putida, mereka jualnya kiloan Pak. Jadi satu dus isi 100 itu yang anakannya cuma 60.000 Pak. Satu dus itu bisa ratusan gitu, nanti kita tinggal nanam seperti itu. Kalau yang ini misalnya nomor 8 panda putida, itu di pagar alam, harganya seperti itu. Biasanya saya beli paket, kalau yang gedean misalnya 20 isi 25 harganya tetap 100.000, ada yang isi 60 100.000, atau yang di kilo satu dus harganya 100.000 Pak. Jadi kalau misalnya mau beli yang murah dulu bisa seperti itu. Tapi tadi berbunganya itu agak lama ya, rata-rata di atas 9 tahun. Kemudian yang jenis-jenis lainnya banyak juga, ada yang dari Lombok, ada yang dari Papua, ada dari Kalimantan, nanti dibacanya. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya Grammatophyllum. Saya bawa contoh, ini Grammatophyllum, yang ini Speciosum. Jadi Grammatophyllum ini anggrek macan gitu Pak, gede, jadi bisa gede-gede kayak di UPI Bandung itu, tapi berbunganya sama di atas 9 tahun, dia bisa rimbun gitu, harganya lumayan tinggi juga, misalnya ukuran segini, ini sekitar 350 sampai 450. Kemudian ada juga yang misalnya contoh yang atas itu Grammatophyllum martae, harganya sekitar 700 ribuan kalau sudah rimbun. Kalau misalnya beli dari petani yang ngambil dari hutan, satu batang gini 50.000 atau 35 sampai 50.000. Jadi kalau misalnya nanti setelah kita tumbuhkan, kita bisa jualnya di 400 ribuan. Lanjut. Nah ini koelogin, yang disebut koelogin ini ada sekitar 200 jenis, ada 200 jenisan Pak koelogin ini. Ini anggrek hitam Kalimantan, tapi anggreknya sebenarnya tidak hitam ya. Anggreknya warnanya hijau, cuma di lidahnya tadi totol-totol hitam atau totol-totol coklat. Nah misalnya yang satu grup dengan koelogin pandurata ini ada namanya seksi pericosa. Seksi pericosa itu ada 8 jenis. Misalnya ini pandurata, mayeriana, martae, kemudian ada pericosa sendiri, kemudian ada pokoknya ada 8 ya harganya. Nah ngebedainnya seperti tadi di lidahnya. Misalnya koelogin martae garis di lidahnya 4, ada 4 garis. Kalau yang pandurata cuma 3 garis, nanti pakai preparat kelihatan seperti itu. Kebetulan di tempat kami ada kerjasama juga Pak dengan Marta Tilaar. Jadi Ibu Marta itu dapat penghargaan dari Universitas Leiden. Satu anggrek koelogin ini diberi nama Ibu Marta, jadi koelogin martae. Nah koelogin martae itu masuk langka. Jadi kami 2013 itu nyari ke hutan Pak, nyari koelogin martae selama 2 tahun, dapat 152 nomor, 152 nomor, dari 152 itu dapat 1 koelogin martae. Kemudian oleh grupnya Marta Tilaar dibikinlah produk sabun yang premium, jadi berbentuk anggrek, kemudian kandungan senyawa aktifnya kita uji, ada kandungan misalnya antibiotik, antioksidan dan lain-lain, baru dibikin yang buatannya gitu ya, seperti itu. Bisa jadi produk Pak. Jadi misalnya dari bunganya bisa, dari ininya bisa diuji dulu kandungannya, senyawa aktifnya isinya apa, nanti bisa dibikin produk. Biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan swasta seperti di Bapak ini kan, misalnya untuk makanan digosipkan, untuk ibu-ibu kan senang. Ini ada antioksidannya warna ungu untuk obat awet muda. Biasanya pada senang seperti itu. Biasanya untuk membuat produknya. Lanjut Mas. Nah ini beberapa jenis anggrek
yang lainnya jenisnya sangat banyak sekali. Ada yang disebut misalnya anggrek hitam Papua ya Pak, tapi itu bukan dari Papua Pak, itu dari Brazil, nama genusnya itu Catasetum. Jadi yang disebut anggrek hitam Papua itu sebenarnya Catasetum after dark. Catasetum after dark, jadi harganya itu kalau yang sudah berbunga emang sampai puluhan juta, ratusan juta, tapi kalau Bapak beli cuma batangnya doang, satu batang gitu masih bisa dapat di bawah 500 ribuan. Tapi kadang-kadang penjualnya itu suka agak ngebohong ya. Ada yang misalnya ini Catasetum after dark pas berbunga bunganya kuning. Ada juga yang seller-seller yang nakal gitu Pak. Kan harganya misalnya yang kuning cuma 150.000, yang hitam 500.000 ya. Kan kita nggak tahu, belinya cuma batang ininya aja kan. Maaf, batang ininya aja satu batang. Cuma kelebihannya Catasetum, dia dorman bisa nyampe 6 bulan. Jadi meskipun tidak tumbuh daun, tidak tumbuh bunga, disimpan itu dia masih hidup. Nanti pas udah itu baru dia keluar daun atau keluar bunganya. Harganya lumayan tinggi. Kemudian juga ada Cymbidium, Eria, Pathoclotis dan lain-lain Pak. Banyak sekali di Indonesia ini ya jenis-jenis anggreknya. Misalnya ini yang para Phalaenopsis, harganya juga lumayan jutaan juga. Para Phalaenopsis bunganya mah kecil, ngerumbai gitu, tapi harganya lumayan tinggi. Lanjut. Nah, yang ini nanti kalau ada yang mau bertanya sambil jalan nggak apa-apa ya. Kalau ini